Yo guys, selamat datang di channel Sob Ilar Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Melanjutkan video kemarin, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 11, Part 2. Let's begin. Rias memanggil seseorang yang dipanggil dengan Abe Senpai. Dia memberikan obat penenang pada Koneko. Dan dia membuat analisis kalau sekarang ini Koneko sedang ada pada musim kawin. Ya, memang wajar sih bagi seorang ras Nekomata atau manusia setengah kucing yang sangat langka ingin mendapatkan keturunan. Terlebih, Koneko jadi sedikit tertekan karena hubungan Rias dan Issei. Akeno mengatakan kalau Koneko tidak ingin kalah dari Rias, dan dia selalu berpikir bahwa dia ingin menjadi yang selanjutnya. Istri kedua Issei mungkin? Namun, menurut Azazel, tubuh Koneko masih sangat kecil, jadi terlalu berlebihan untuknya menjadi seorang ibu. Yap, Koneko belum siap untuk melahirkan seorang bayi. Oleh karenanya, di sini Azazel meminta Issei untuk menahan diri. Karena kalau tidak, Koneko dan bayinya bisa saja mati. Dia juga mengatakan tidak ada salahnya apabila melakukannya ketika Koneko sudah dewasa nanti. Di sisi lain, Rias nampak setuju akan usulan Azazel, karena baginya seluruh anggota keluarganya sangatlah berharga. Jadi, wajar saja dia mementingkan kebahagiaan Koneko juga kan? Lalu, setelah pembicaraan itu selesai, Azazel mengatakan kalau Barakiel, yaitu ayah dari Akeno, mengatakan dirinya harus menjadi lebih kuat lagi. Ya, wajar saja sih, hari ujian kan semakin dekat. Kalau mereka tidak menyiapkan diri, entah apa yang akan terjadi nanti. Info terakhir, Azazel mengatakan kalau Vali dan teman-temannya akan datang ke ruang VIP. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu. Namun, hal itu tidak begitu saja diterima oleh Issei dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, Vali pernah mencoba membahayakan ketuanya Rias Gremory. Selain itu, dia juga anggota dari para teroris Chaos Brigade. Namun, Azazel menyuruh mereka untuk tenang dan menunggu hingga besok, karena pembicaraan ini sangatlah penting. Pagi harinya, Issei berjalan menuju ke pintu masuk. Ternyata, di hadapannya sudah berdiri seorang wanita mungil dengan pakaian hitam. Dia adalah si Loli Overpower, sekaligus pemimpin dari para Chaos Brigade, yaitu Opis. Sontak, Issei dan yang lainnya terkejut. Seketika, semuanya langsung masuk ke mode tempur. Namun, Azazel menghentikan mereka dan memohon dengan sangat untuk menerima Opis di rumah Issei. Karena Azazel sampai membuang harga dirinya dengan memohon seperti itu, mau tidak mau Issei setuju akan keputusan Sensei-nya itu. Lalu semuanya pun tenang, dan tak lama Levi datang. Dia ditemani oleh Fenrir. Kalau kalian lupa siapa itu Levi? Nah, jadi Levi itu adalah salah satu anggota dari Cao Cao, dan Fenrir adalah salah satu anjing yang dipakai Loki dulu. Lalu beberapa detik kemudian muncul Kuroka yang langsung memeluk Issei dari belakang. Singkat cerita, semua orang masuk ke rumah dan pergi ke ruangan VIP seperti yang dijanjikan. Di sini Kiba berdiri di pojokan sambil memancarkan suatu aura yang sangat siaga. Begitupun Xenovia. Ya, wajar saja sih. Mereka itu kan knight atau kelas kesatria. Jadi insting bertarung mereka langsung kuat. Di sisi lain, Issei masih agak gugup karena dia tahu meskipun Azazel dan semua orang di rumah ini bekerja sama, kalau mereka melawan Opis, mereka tetap aja akan kalah. Lalu, pembicaraan pun dimulai. Opis mulai menanyakan beberapa hal pada Issei, tapi Issei yang agak bodoh tidak paham dengan inti pembicaraan tersebut. Jadi, Draig lah yang mau mengambil alih. Dan inti pembicaraannya adalah kenapa dia bisa menjadi kuat. Lalu terbersitlah satu kata dari mulut Opis yang membuat Draig menangis, yaitu kenapa kau bisa menjadi kuat karena payudara. Apa kau benar-benar akan menjadi Opai Dragon? Kata Opis. Lalu Issei dengan sigap memberikan obat penenang jiwa pada Draig. Pembicaraan pun berakhir. Dan Azazel meminta Issei untuk mengizinkan Opis tinggal di rumahnya untuk beberapa hari. Ya, karena Opis nampak sangat tertarik pada Issei. Di sini Issei setuju, meskipun sedikit berat hati dan dia tidak mampu menyembunyikan rasa gugupnya. Lalu Kuroka juga merespon positif. Di sisi lain, Levi meminta tanda tangan Issei.
Oh iya, kan di High School DxD Season 4, dia juga saat pertarungan itu minta tanda tangan ya. Keesokan harinya, Issei mulai belajar lagi. Namun, dia merasa tidak tenang karena melihat Opis yang duduk tenang menontonnya, sambil makan kue. Lalu, Asia datang dan membawa teh hangat pada Opis. Wow, dia sangat berani sekali, ujar Issei, memuji Asia. Di sini, Asia menjelaskan kalau Opis cukup bersahabat kok. Bahkan, Irina juga bermain kartu bersamanya tadi malam. Sontak, hal itu membuat Akeno, Kiba, dan Issei heran. Ya, karena meskipun Opis adalah bos dari para teroris yang kejam dan dikenal sebagai Uroboros Dragon, tapi kok dia tidak berbahaya gitu kan? Lalu, malam harinya Issei gelisah. Dia memikirkan Kuroka. Karena mau bagaimanapun juga, Kuroka kan sangatlah erotis. Entah apa yang akan dia lakukan pada Koneko kalau dia tahu kondisi Koneko ini. Tak lama, Issei mendengar suara tapak kaki. Itu adalah Kuroka yang masuk ke kamar Koneko. Pintu kamar Koneko yang sedikit terbuka membuat Issei mengintip dengan mudah tentang apa yang terjadi di dalam. Ternyata Kuroka tengah memberi beberapa arahan pada Koneko tentang bagaimana cara membuat Issei jatuh hati padanya. Namun, belum selesai bicara, ternyata Issei diketahui oleh Kuroka. Issei pun masuk ke kamar Koneko dan melabrak Kuroka. Seperti yang dia takutkan, Kuroka tahu kalau Koneko sedang dalam musim kawin Nekomata. Ya, mau bagaimanapun juga, dia kan kakaknya Koneko. Di sini, Kuroka beralasan banyak hal pada Issei. Dan dia juga berkata kalau dia khawatir pada Koneko. Dan dia memaksa Koneko untuk berhenti mengejar Issei. Beberapa detik yang lalu dia bilang ingin mengajari Issei. Lalu sekarang mengatakan untuk berhenti mengejar Issei. Bingung dah saya. Dan ternyata itu hanya pancingan agar Issei masuk ke ruangan. Lalu Kuroka mengatakan kalau naga merah boleh melakukan hubungan dengannya. Sontak, Koneko langsung merajuk lalu memeluk Issei. Hal itu membuat Kuroka tersenyum-senyum. Terlihat dia sedang mempermainkan Issei. Tak lama, masuk Rafael Phoenix ke ruangan. Lalu, dia memarahi Kuroka. Ternyata, Rafael ini sudah mengawasi mereka dari tadi. Lalu Kuroka menarik Koneko dan membuat Koneko tenang. Dia pun pergi. Lalu Issei kembali mengecek kondisi Koneko. Ternyata, musim kawin Koneko sudah selesai. Itu berkat Kuroka. Meski entah apa yang dia lakukan, namun Issei dan Rafael bersyukur akan hal itu. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya tiba juga waktunya ujian iblis. Issei, Kiba, dan Akeno bersama Azazel sudah bersiap untuk pergi memakai lingkaran sihir. Namun, sebelum mereka pergi, Issei dihentikan oleh Rias. Rias memberi kecupan di pipi Issei. Itu adalah jimat keberuntungan, kata Rias. Lalu secara refleks, Issei berkata kalau dia lulus, mari berkencan Rias. Dan Rias pun setuju. Akhirnya mereka pun berangkat. Lalu tibalah mereka di wilayah Gleisa Labolas. Di sini mereka disambut oleh para staf. Dan dia sedikit menjelaskan tentang tata tertib les. Lalu pembagian tes, yaitu tes pertama tes tertulis. Dan tes kedua yaitu tes praktek. Mereka pun mulai berjalan menuju tempat tes. Di sini mereka mengobrolkan masalah yang pernah terjadi dulu, yaitu event saat Astaroth menculik Asia, sekaligus mengacaukan Draka. Lalu di sini juga Kiba berterima kasih pada Issei. Karena berkat dirinya, Kiba bisa berdiri di sini. Di tengah pembicaraannya itu, akhirnya mereka sampai di ruang tes. Mereka pun masuk, dan tak lama mereka jadi pusat sorotan. Ya, wajar saja sih. Mereka kan adalah pendekar pedang kegelapan, lalu kaisar naga merah, dan pendekar petir. Reputasi mereka itu sangat dikenal sampai ujung dunia bawah. Selain itu, di luar banyak sekali kamera yang ingin meliput mereka. Di dalam ruangan yang besar itu, semua kursi tidaklah terisi. Dari 100 kursi yang ada, hanya 40 kursi yang terisi, termasuk Issei, Akeno, dan yang Kiba tempati. Lalu mereka pun duduk. Dan tak lama penguji memulai tes tertulis ini. Lalu Issei dengan percaya diri mengisi soal-soal di hadapannya. Kecuali ada pertanyaan mengenai siapa pemimpin organisasi jahat yang dilawan oleh Levitan. Dia bingung, siapa itu? Lalu tes pun selesai. Dan saat di luar ruangan, Issei menghela nafas lega.
karena telah melewati masa-masa sulit. Di sampingnya, Rafael memberikan teh untuk Issei. Dia benar-benar manajer yang perhatian rupanya. Sekali lagi, Issei berterima kasih pada Rafael karena telah banyak membantunya hingga dia mampu untuk melewati ujian iblis ini. Ya, mau bagaimanapun juga, Rafael yang tsundere hanyalah memalingkan wajah dan berkata, "Aku akan malu kalau kamu gagal, Issei." Itulah pokoknya. Lalu tes kedua pun dimulai. Peraturannya simpel. Tunjukkan kekuatan terbaikmu dan jangan membunuh lawan. Lalu lawanmu akan ditentukan dengan nomor. Ada 40 nomor di sana. Ternyata Issei mendapatkan nomor 4, Kiba mendapat nomor 26, dan Akeno mendapat nomor 32. Jadi mereka tidak akan bertarung satu sama lain. Lalu pertarungan pertama dilakukan. Nomor 1, 2, 3, dan 4 dilakukan bersamaan untuk menghemat waktu. Di sini Issei sangatlah bersemangat. Ya, meskipun dia agak gugup juga sih. Lalu penguji juga mengatakan, untuk pion, maka dia bebas untuk berpromosi. Hal itu membuat Issei lega. Lalu saat di arena, terlihat di blok lain, para peserta mulai bertarung saling melemparkan kekuatan, yaitu Secret Gear Api dan Secret Gear Es. Issei sendiri langsung berpromosi menjadi Queen dan melesat ke arah lawannya. Lawannya yang membuat perisai sihir, percuma sekali pukul, dia terpental jauh oleh Issei. Dalam hati, Issei bergumam dan agak bercampur kesal dan heran. Dia pikir musuhnya akan sulit, karena ini kan ujian untuk iblis tingkat menengah loh. Tapi lawannya bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu, orang-orang di sekitarnya mengatakan, kalau lawan Issei itu sedang sialah, apalah pokoknya. Bermacam simpati ditunjukkan pada lawan Issei. Ya, lalu ujian pun berakhir. Issei, Akeno, dan Kiba menang telak dari lawannya. Issei pun langsung menghubungi Azazel. Dan di sini, Azazel mengatakan kalau sebenarnya mereka sudah setara dengan iblis tingkat atas. Dan yang mereka lawan hanyalah iblis tingkat rendah. Yang membuat yang gimana ya, yang ingin menjadi iblis tingkat menengah, jadi nggak level lah sama mereka gitu kan. Lalu Issei hanya berkata, oh, tinggal menunggu hasil dari ujian itu. Meskipun menang, namun Issei tidak memberikan pertarungan yang menarik. Toh musuhnya kan kalah dengan sekali pukul. Terlalu lemah itu musuhnya. Oke, bersambung. Thanks for watching and titik. Bye-bye.